Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian pers dan penjabarannya untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Zainal selaku pengampu mata kuliah Hukum Media. Media massa memiliki pengertian adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar. Tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Secara garis besar media massa terbagi menjadi dua. Satu, jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik. Contohnya buku, pamflet, spanduk, papan pengumuman, papan reklame, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah jenis media massa yang diterbitkan secara periodik. Contohnya surat kabar, radio, televisi, dan film. Pers memiliki pengertian dalam bahasa Belanda dan bersinonim dengan istilah press. Dalam bahasa Inggris yang dimaksudkan dengan pers adalah cetak atau penyiaran secara tercetak. Menurut George Moxford 1956, yang dimaksud dengan pers adalah pelayan masyarakat, penghubung masyarakat, pemimpin masyarakat, dan penjual pengetahuan. Pengertian pers menurut UU Pers nomor 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Kemudian adalah pokok-pokok hukum media. Studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers, dalam kurung pers law. Kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebiasaan media dan menjamin kebebasan media. Pengaturan di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Kemudian mengenai tentang pengaturan pers atau media. Mengapa media perlu diatur? Sebab media atau pers pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers sebagai tiang keempat dari sebuah negara demokrasi, selain eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers. Selain itu, terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu 1. Pertimbangan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, negara harus mengatur mengenai HAM, hak asasi manusia, terkait kebebasan berpendapat, termasuk berpendapat di media massa. Karena pada dasarnya, media adalah ruang publik bagi masyarakat sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapat. Dan yang kedua adalah kepentingan bisnis. Pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba dalam sistem ekonomi kapitalis. Karena itu, jiwa kepentingan umumnya pada media bisa terkontaminasi oleh kepentingan privat perusahaan. Dari sisi ini, media harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Hubungan tiga pihak antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan inilah yang menjadi dasarnya atau inti dari hukum media. Hukum media menjaga agar kepentingan umum dapat terjaga dalam media. Namun hukum media juga menyadari bahwa media harus dapat menghidupi dirinya. Mungkin sekian yang bisa saya bacakan, saya paparkan tentang hukum media dan pengertiannya sampai pada pengaturan pers atau media. Terima kasih.